Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi atini muhabbatak wa ma'rifatak. Allahumma alhimna marashida umurina wa khisna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kalapas kelas 2A Gorontalo atau yang mewakili Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2A Gorontalo, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang kami muliakan dan yang kami banggakan, Bapak Kiai Haji Muzaki beserta rombongan TKN Korwil Jawa Timur Pondok Pesantren Suryalaya, dan yang kami hormati Bapak Asi Widodo, mantan Kalapas Gorontalo yang saat ini menjabat sebagai Kalapas Kediri, dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu petugas Lapas kelas 2 Gorontalo, dan yang insya Allah sama-sama dimuliakan jamaah Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo. Acara pertama yaitu Kolam Ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Yanto Swaib. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil madalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa idza utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Baik, jamaah Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, kita masuk kepada acara kedua, yaitu pengantar kata oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo, atau yang mewakili dalam hal ini oleh Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2A Gorontalo. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mujaki SAG, yang juga guru kami, guru kita semua. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Kalapas Kediri, Bapak Asi Widodo, yang juga orang tua kami, orang tua kita semua. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, yang kami hormati penggerak TKN Bapak Ustadz Sayuti, yang kami hormati Pak Haji Sumitro, kemudian Pak Haji Ardi atau Suwari Diniasan yang juga merupakan imam masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo, yang kami banggakan, kami cintai seluruh ikhwan jamaah masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya, atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka syiar agama atau dalam rangka mengikuti kegiatan pembinaan mental spiritual bagi warga binaan Lapas kelas 2 Gorontalo. Salawat dan taslim mari kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, yang insyaallah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi-tabiin, yang insyaallah sampai kepada kita yang ada di tempat ini di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari ini kita kedatangan tamu yang sudah disebutkan tadi. Beliau adalah Pak Kiai Haji Mujaki, dan ini sebenarnya kita reuni. Jadi beliau datang ke tempat ini sudah kurang lebih yang ketiga kali hari ini. Terakhir beliau datang di tahun 2019 di akhir tahun, dan kita kemudian melakukan beberapa kajian bukan saja di dalam lapas tetapi juga di luar lapas. Saya masih teringat Pak Kiai ketika tahun 2019 awal kita melakukan tausiah, kemudian melakukan riado yang masih ada ini namanya nih riado ya, latihan selama 40 hari untuk 100 orang warga binaan pemasyarakatan. Jadi riado itu pada saat itu beliau Pak Kiai bersama-sama dengan kita di sini ini selama 40 hari, tapi beliau hanya kurang lebih 3 hari ya Pak Kiai dari memberikan tausiah pada subuh. Jadi kita mulai bangun jam 1 malam, kebetulan Pak Kalapasnya ada ini, Pak Kalapas kita dulu, kita diberi izin untuk melakukan kegiatan itu. Jadi jam 1 malam kita bangun dan kemudian mandi, kemudian melaksanakan amalia. Jadi mulai dan sampai saat ini peserta riada itu masih ada juga yang masih tertinggal di tempat ini. Ya insya Allah kita juga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih banyak Pak Kiai, apresiasi kami Bapak datang lagi ke tempat kami. Tentunya ini memberikan harapan-harapan yang lebih baik bagi kami, dan kami ingin mendengarkan tausiah dari Pak Kiai, memberikan pencerahan kepada kami, dan kami juga siap untuk kembali ditalkin, dibawa ke tempat yang lebih baik lagi. Saya kira mungkin itu tidak berpanjang lebar karena waktunya khusus Pak Kiai hari ini. Ya, nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari beliau. Saya kira terima kasih, itulah ucapan yang paling terdalam bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, kita masuk pada acara inti tausiah yang insya Allah akan disampaikan kali ini oleh Bapak Kiai Haji Mujaki. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Khususan ila hadrati Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad
سيد الشيخ صاحب الوفاة تاج العارفين وإلى حضرة المكرم يجي محمد علي حنفية أكبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru kita semua, khususnya yang setiap waktu sesuai dengan jadwal kegiatan para ustadz yang telah berkontribusi besar mengisi dan meluangkan waktunya bersama saudara-saudara kita di tempat ini, entah yang memberikan kajian-kajian keagamaan, yang belajar ngaji, belajar bahasa Arab dan seterusnya. Semua itu adalah orang-orang yang tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita lupakan jasa-jasa baik beliau terhadap kita semua. Patut kita semuanya memberikan penghormatan dan penghargaan kepada beliau sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kita mendoakan beliau-beliau semuanya itu. Yang terhormat Bapak Kalapas Gorontalo beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati tentu Pak Kalapas Gorontalo juga beberapa periode yang lalu ya, yang sekarang beliau menjabat Kalapas di Kediri. Beliau inilah yang memperkenalkan saya dengan Lapas Gorontalo. Begitu juga beliaulah yang memperkenalkan amaliyah kepada warga binaan yang ada di Gorontalo. Beliau juga yang telah menanamkan dan membangun fondasi yang sangat baik bagaimana mengangkat harkat dan martabat seseorang supaya semuanya itu berada dalam posisi yang terbaik. Ketahuilah saudaraku semua, tidak ada tempat yang terbaik kecuali tempat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fondasi itu telah ditanam oleh beliau. Bapak Asif Widodo tentu pendampingnya antara lain beliau. Maka mudah-mudahan amal baik yang telah ditanamkan beberapa tahun yang lalu, beliau Pak Kasih telah menyampaikan saya yang ketiga kali telah dihadirkan ke sini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini terus akan menjadi bagian yang tidak bisa terlupakan dalam sejarah kehidupan kita masing-masing ini dan para warga binaan yang ada di tempat ini juga. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dari guru saya, di mana beliau pernah hadir beberapa waktu lalu. Tahun kemarin beberapa bulan yang lalu, Al-Mukarram guru saya, guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, telah hadir memberikan kajian di tempat ini, menyampaikan salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari beliau juga telah mendoakan kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang istiqomah. Sehingga kita nanti di dalam perjalanan mengakhiri perjalanan hidup kita ini menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Kasdin tadi. Jujur saya di awal ketika salam saya ucapkan rasa haru, rasa bangga, hampir-hampir mata saya tidak tahan menahan, tidak kuat menahan, air mata hendak menetes dari mata saya. Berkaca-kaca suasananya itu adalah bagian yang saat ini masih ada pada diri saya. Saya terharu dengan suasana ini. Saya teringat bersama-sama para warga binaan beberapa tahun yang lalu, yang mungkin sekarang ada yang sudah kembali ke aktivitasnya semula, bahkan juga mungkin ada yang beberapa orang
Sebentar lagi mungkin tidak lama lagi ada yang akan keluar meninggalkan kita. Saya terkenang dengan itu. Saya merasa nyaman, merasa nikmat, dan merasa gembira sekali dengan warga binaan pada saat itu. Di mana mereka sadar, istiqomah, kuat, luar biasa semangat. Jam 1 mereka sudah di sini. Bahkan mulai maghrib sampai isya, sebentar aja istirahat, baru mereka bangun lagi. Semuanya dengan senang hati. Dan itu semua adalah warga binaan sebagaimana kita pada saat itu. Sama dengan kita. Oleh karena itu saudaraku semuanya, orang alim itu masih memiliki kesempatan, masih berpeluang menjadi zalim. Demikian juga orang yang zalim pun memiliki peluang berubah menjadi orang alim. Semua sama-sama memiliki potensi untuk berubah. Maka tergantung Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hidayah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tumi'a fi jannatihi ahad." Andai kata orang mukmin itu tahu akan besarnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, pasti di antara mereka tidak akan ada seorang pun yang dia berharap untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebanyak-banyaknya amal kebajikan yang kita lakukan tidak akan pernah mampu menebus sedikit pun nikmatnya surga di akhirat kelak. Tidak akan pernah cukup. Ada sebuah riwayat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan hari-harinya tidak ada lagi kecuali dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, satu ketika dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan cabut nyawa kami ya, kecuali kami dalam keadaan sedang bersujud kepada Engkau." Ini seorang abid yang ibadahnya 500 tahun. Maka sudah barang tentu seluruh permohonan-permohonannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permohonan tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala tiba ajalnya. Maka diambillah, dicabutlah oleh malaikat Israil dia dalam keadaan sedang bersujud. Maka itulah tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semua orang, siapapun dirinya, seberapa banyak amalnya, bahkan seberapa banyak pula dosanya, pasti punya harapan dan cita-cita besar meninggalkan dunia ini menjadi orang yang husnul khotimah. Betul? Saudaraku semuanya bercita-cita seperti itu? Siap seperti itu? Bersabarlah sebentar, kami akan berikan solusi. Itulah, andai kata kita tahu besarnya azab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin di antara kita ini hendak memohon kepada Allah, "Ya Allah, anugerahkan saya surga." Sebab tidak akan mungkin surga yang begitu mulia, begitu indah, begitu luar biasa ditukar dengan amal-amal yang kelasnya kecil, remeh, kata orang Jawa Timur, ceketer. Tidak akan mungkin nikmat yang senikmat itu lalu kemudian ditukar dengan yang amal-amal kita hanya begitu-begitu saja. Kenapa? Sebanyak-banyaknya amal bahkan tidak akan pernah mampu menembusnya.
kecuali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya saudaraku. Lau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita bi rahmatihi ahad. Andai kata orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, bahkan mungkin hidupnya dia penuh dengan lumuran dosa, jika orang itu melihat besarnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka semua tidak akan pernah berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa demikian? Allah menyampaikan, inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sebab rahmatku itu, kata Allah, meliputi lebih luas dari segala sesuatu yang ada di alam jagat ini. Oleh karenanya saudaraku, sebanyak-banyaknya dosa yang kita lakukan, bahkan kita punya dosa seluas langit, bahkan kita punya dosa seluas bumi, hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati untuk selalu hidup mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita walaupun seluas langit dan seluas bumi. Kenapa demikian? Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda kepada kita semua, tidak ada seorang pun umatku masuk surga semata-mata karena banyaknya amal-amal yang telah dia kerjakan. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah panjenengan juga ya Rasul? Iya. Rasul menjawab, iya. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat kepadaku, maka kemudian aku selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, kita hendaknya sadar dan yakin, siapapun diri kita dan berapa banyak amal-amal yang keliru yang kita lakukan, kita harus punya optimis yang tinggi, jangan pesimis dengan keberadaan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf sekali lagi. Jangan kita beranggapan ada di tempat ini kita adalah orang yang terhina. Jangan. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Karena orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan di Mekah. Tidak hanya di Mekah kita bisa beribadah kepada Allah. Tidak kita di masjid kita bisa beribadah kepada Allah. Tidak di tempat-tempat terbaik saja kita beribadah kepada Allah. Di mana saja kata Allah, hendaklah kalian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini bahkan beribadahlah dengan sebaik-baiknya. Karena dengan hal itulah kemudian hadirin, dengan kita mampu memanfaatkan tempat dan waktu-waktu dimanapun kita berada, termasuk selama kita ada di tempat ini, dia akan mampu menghapus kejelekan-kejelekan yang terlanjur kita perbuat sebelumnya. Biarlah masa lalu adalah catatan sejarah yang sudah kita ukir, dan itu tidak akan pernah bisa kita putar balik. Biarlah itu menjadi catatan sejarah dalam buku harian kita. Karena hakikat kehidupan itu adalah detik ini, saat ini, inilah kita hidup. Setelah ini, wallahu a'lam, nanti misterius.
Besok apalagi yang akan datang itu sebuah mimpi yang semuanya kita tidak tahu. Apakah kita akan sampai nanti? Apakah kita akan sampai besok? Apakah kita akan sampai yang akan datang? Wallahu a'lam. Tetapi saudaraku semuanya, bagaimana detik ini, hati ini jangan sampai lepas ingatan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudaraku semuanya yang beberapa bulan lalu telah ditalqin, telah dibimbing zikir oleh guru saya, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar di tempat ini. Hidupkan, denyutkan jantungnya untuk berzikir, ingat kepada Allah saat ini. Hidupkan. Inilah hakikat hidup yang sejati. Karena setelah ini, wallahu a'lam, jikalau setelah ini tiba-tiba kita selesai kontrak di dunia ini, itulah orang yang meninggalkan catatan sejarah ini dengan catatan terbaik, husnul khotimah. Saudaraku semuanya rahimakumullah, maka jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa dengan apa yang terlanjur kita lakukan sebelumnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur. Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah luasnya seluas langit, seluas bumi. Kita punya dosa seberapa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Allah menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa idza marartum min riyadil jannah farta'u." Fa'idha marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati satu tempat, satu halaqah, satu tempat di mana ada sekelompok orang-orang berkumpul menjadi satu di situ, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian di situ. Bergabunglah kalian ada di situ. Itulah taman surga. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud riyadul jannah? Apa yang dimaksud riyadul jannah itu ya Rasul? Taman surga itu ya Rasul? Kemudian qala Nabi bersabda, khalqul dzikri, itulah halaqah zikir. Itulah tempat berkumpulnya seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah halaqah itu berada. Dan inilah sesungguhnya taman surga. Inilah taman surga. Sampai-sampai kemudian ada hadis Rasulullah menyampaikan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya hanya satu. Dia mengelilingi alam, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi orang-orang yang duduk-duduk bersama-sama berkumpul berzikir. Mereka datang. Ketika ada orang berkumpul, ada malaikat datang. Kemudian ketika dia sudah bersama-sama orang-orang yang berkumpul bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat ini melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, itu ada hambamu berkumpul bersama-sama berzikir kepada Engkau, menyebut namamu, mengagungkan asmamu ya Rabb." Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, "Apa yang mereka inginkan wahai malaikat?" Dia ingin mendapatkan surga ya Allah. Mereka semua ingin mendapatkan surga
yang nikmatnya, yang luasnya seluas langit, seluas bumi, yang nikmatnya tidak ada bandingnya. Malaikat mengatakan kepada Allah seperti itu. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, apa lagi yang mereka inginkan wahai malaikat? Dia takut akan azab neraka yang begitu dahsyat ya Allah. Takut akan azab nerakamu ya Allah, kata malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Kemudian malaikat menjawab, tidak ya Rabb, tidak ya Allah. Kemudian Allah berkata lagi kepada malaikat, bagaimana kalau kemudian mereka bisa melihat neraka? Dia pasti akan sangat takut kepada Engkau ya Allah. Dia akan sangat bersungguh-sungguh berzikir kepada Engkau. Begitu kata malaikat. Maka kemudian setelah itu malaikat lalu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu, mereka akan bagaimana kalau mereka melihat neraka? Justru mereka akan jauh lebih takut lagi kepada Engkau ya Rabb. Dia akan lebih bersungguh-sungguh berzikirnya kepada Engkau ya Rabb. Begitu kata malaikat. Itulah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Malaikat kemudian melaporkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, tetapi di sekitar itu ya Allah, ada orang, ada hambamu yang dia hanya nimbrung, numpang duduk, bergaul bersama-sama orang yang duduk berzikir kepada Engkau. Dia tidak punya keinginan apa-apa, hanya nimbrung saja. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala masukkan juga orang itu sama dengan golongan orang-orang yang berzikir. Ini belum berzikir, tidak berzikir, dia hanya nimbrung, nguping di balik gereja jendela-jendela besi, hanya nimbrung di tempat yang jauh dari tempat kita. Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang tersebut sama dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memang sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku semuanya, sekali lagi janganlah berputus asa dengan segala kekurangan yang telah terlanjur kita lakukan sebelumnya. Optimislah akan rahmat Allah walau kita punya segunung dosa. Karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, inna rahmati wasi'at kulla syai'in, melampaui luasnya dunia dan seluruhnya. Oleh karena itu hadirin, bagaimana agar kita menggapai rahmat tersebut? Tentu saja rahmat itu tidak serta-merta turun begitu saja, tetapi ada asbab, ada kausalitas, ada sebab musabab agar rahmat itu turun pada seseorang. Karena rahmat itu adalah produk kebaikan. Tidak akan mungkin orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa dia mendapat rahmat begitu saja, tidak. Karena inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang ahli berbuat baik. Sekali lagi saya katakan, jangan pandang tempat ini adalah tempat yang tidak baik. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memandangnya seluruh tempat ini adalah tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun artinya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun waktunya dia bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat? Bagaimana agar kita bisa beribadah kepada Allah dimanapun kita berada? Bagaimana caranya agar kita bisa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun waktunya? Sebab sedetik waktu itu bisa mendatangkan rahmat,
bila hati selalu hadir berzikir kepada Allah. Tetapi sedetik waktu juga bisa mendatangkan laknat bahkan azab bila hati lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang sedetik saja lupa kepada Allah, langsung di situ iblis, setan yang akan menggandeng kita menjadi qarin, menjadi teman kita. Dimanapun kita bergerak, di situ setan akan beserta kita. Kenapa? Sebab hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar hati ini tidak lupa terus kepada Allah? Bagaimana agar hati ini bisa terbimbing, tertata, termanage dengan baik supaya kita bisa ketika lupa segera kita ingat hadir kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus menerus bahkan bisa. Duduk kita bisa berzikir kepada Allah, berdiri kita bisa berzikir kepada Allah, bahkan berbaring sekalipun tetap hati bisa hadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu? Mau tahu? Mau mengamalkan? Syarat bagaimana harus diamalkan. Kalau saudaraku semuanya mau meminta ini, mau kita tunduk dan siap mengamalkannya, saya akan berikan saat ini. Mau? Siap mengamalkan? Catatannya bahwa kapasitas masjid itu tidak sebanyak saudaraku. Maka bisa jadi pengamalannya panjenengan tidak bisa bersama-sama di masjid ini, tapi panjenengan tetap bisa mengamalkan di mana ruang-ruang yang panjenengan miliki. Karena amalan ini ketika kita berikan tidak dibatasi oleh tempat di mana saja. Seperti apa tempatnya, di mana tempatnya, kapan waktunya, tidak. Berpulang kepada kita. Jika kita yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita, kita yakin bahwa ampunan Allah akan bisa kita gapai, kita yakin bahwa rahmat Allah akan bisa raih, saat ini akan kita berikan. Siap mengamalkan? Mari kita ikuti sama-sama. Ikuti saya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-habib aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku semuanya, yang baru saja kita baca ini namanya muqaddimah talqin. Tidak perlu kita hafalkan dan tidak perlu kita amalkan. Yang harus kita amalkan dua zikir. Zikir yang pertama adalah zikir la ilaha illallah, disebut dengan zikir jahar karena dikeraskan. Yang kedua adalah zikir khafi, zikir yang tidak boleh diucapkan tetapi diamalkan ada di dalam hati kita. Tempatnya bawah susu sebelah kiri. Dua zikir inilah yang harus kita amalkan
sesuai dengan tuntunannya. Ketahuilah saudaraku, zikir ini kita dapatkan dari Hadratus Syekh Ahmad Shahid Wafadatul Arifin radhiyallahu anhu, Pondok Pesantren Suryalaya yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian generasi berikutnya banyak wakil-wakil talqin yang mendapatkan amanat untuk menyampaikan ini, termasuk guru saya Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar yang ada di Surabaya. Beliau adalah sebagai penerus daripada mendakwahkan, melestarikan amaliyah ini pada saat ini di Jawa Timur, Indonesia Timur. Oleh karena itu saudaraku, saya sebagai penyambung lidah, penerus mewakili beliau agar sampai kepada kita semuanya, maka izinkan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dua itu. Bagaimana tata cara mengamalkan zikir yang pertama ini? Zikir la ilaha illallah, syarat mengamalkannya 3. 1, harus dalam kondisi kita punya wudhu. Yang kedua, kita harus melafalkan, menjaharkan, dikeraskan suaranya. Tidak boleh baca dalam hati, diucapkan dengan jelas. Yang ketiga, hentakan, dipukulkan ke dalam hati supaya terasa di sini. Bagaimana prakteknya, saudaraku semuanya, cukup perhatikan dulu. Saya akan memberikan contoh 3 kali, setelah itu kita bersama-sama. Pertama-tama, meripat kita, mata kita dipejamkan. Setelah dipejamkan, tundukkan kepala ke bawah pusar. Nunduk, ini pusar dari bawah pusar. Ya, perhatikan, begini caranya. Rasakan kalimat tersebut seakan-akan telah ditulis di ukir, dipahat di tengah badan kita ini. Mulai dari bawah pusar. Rasanya terasa begitu. Kemudian ilaha. Kalimat ilaha aja rasakan seakan-akan sudah ditulis di dada kita yang sebelah kanan. Kemudian dari dada kanan pukulkan ke dada sebelah kiri. Illallah. Rasakan seperti itu, hentakkan ke dada sebelah kiri. Ya, Allahnya masukkan ke dalam hati, sebab kita punya hati ini, kita punya qalbu ini keras. Kerasnya hati ini lebih keras daripada batu. Tidak akan pernah lembut kecuali disentuh dengan berzikir kepada Allah. Maka hentakkan seperti itu. La ilaha illallah. Allahnya masuk ke dalam, ya. Sebelah kiri, pukulannya ke sebelah kiri. Panjenengan berarti sana, kirinya sana. Kalau saya kirinya sebelah kirinya. La ilaha illallah. Allahnya masuk. Setelah 3 kali kita tutup, kita akhiri bersama-sama Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saya berdoa, kita semua tutup mengamini saja. Bisa mengikuti? Baik, kita mulai, ikuti petunjuknya. Pejamkan dulu kedua mata. Tundukkan kepala ke bawah pusar. Kosongkan pikiran kita. Kosongkan hati dan perasaan kita. Jangan berpikir tentang apapun. Jangan mengingat-ingat tentang apapun. Saat ini kita sedang menghadap kehadirat Allah untuk memohon ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama ikuti saya membaca munajat kepada Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqludi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mari kita bersama-sama tarik dari bawahnya pusar, dirasakan ya. Kita mulai bersama-sama. La ilaha Saudaraku semua, itulah talqin zikir jahat, zikir yang diucapkan. Amalkan zikir ini 165 kali. Kapan? Setiap selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu.
Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, masing-masing 165 kali. Kecuali udzur, kalau tidak memungkinkan secara syar'i, kita punya udzur syar'i diizinkan mengamalkan 3 kali dulu. Selanjutnya kekurangannya dibayar pada waktu yang sudah cukup waktunya. Ya, misalnya zuhur tidak sempat, asar, begitu seterusnya. Sehingga bila dijumlah dalam sehari semalam, kewajiban kita mengamalkan sebanyak 165 kali. 5 kali berarti 825. Misalnya mau sehari semalam kita mau 1000, mau berapa silakan. Tapi paling sedikit ukurannya 165, ya, selesai sholat. Cara mengamalkannya persis seperti petunjuk tadi. Jadi mengamalkan zikirnya tidak sama dengan sebelumnya. Biasanya mengamalkan zikir pada umumnya tuh kalau di Jawa Timur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau Jawa Timur. Orang tahlilan, orang tahlilan kirim doa la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kita dengan tata cara metode yang dimiliki oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi ada metode lagi, ada irama yang lebih kita bisa nikmati. La ilaha illallah, baca pelan-pelan 3 kali dulu. Setelah itu lanjutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi iramanya ya, nanti kita praktek. Kita lanjutkan dengan talqin yang kedua. Ya, talqin yang kedua zikir yang kebalikannya. Kalau tadi diucapkan, sekarang disembunyikan. Tidak boleh diberitahukan orang lain, tidak boleh belajari orang lain. Cukup zikir tersebut diamalkan oleh dirinya sendiri. Di mana tempatnya? Bawahnya susu sebelah kiri. Ya, bawahnya susu sebelah kiri, kira-kira 2 jari di sini. Itulah zikir yang tersembunyi. Bagaimana tata cara pengamalannya? Proses talqinnya begini. Nanti kita semua pejamkan kedua mata, kemudian lipat lidahnya ke atas. Ya, lidahnya dilipat menyentuh langit-langit mulut. Contohnya mohon maaf begini. Baru mingkem. Mingkem, miringkan kepala kita, fokus ke dalam hati yang bawah susu sebelah kiri. Sambil tahan nafas sekuatnya, hatinya berzikir kepada Allah. Zikirnya seperti apa? Saya yang melafalkan, saya yang mengucapkan. Saudaraku semuanya, tirukan di dalam hatinya masing-masing. Nanti saya akan kasih kode begini. Ketukan ini, ikuti irama ketukan ini sambil isinya zikir seperti yang saya ucapkan. Ya, mari kita mulai. Pejamkan kedua mata, lipat lidahnya ke atas menyentuh langit-langit mulut, tutup, rapatkan gigi dan bibir, miringkan kepala ke kiri, ke dada sebelah kiri, fokus kira-kira di bawahnya susu sebelah kiri sambil menahan nafas. Kalau tidak kuat, nafasnya lewat hidung. Tahan, nafas lepas lewat hidung. Tahan, tidak kuat, nafasnya lewat hidung. Hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya ikuti saya seperti ini. Kita langsung mulai. Allahu Allah, 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 Allahu Diteruskan, dihidupkan hatinya, denyutkan jantungnya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan zikir ini di mana saja kita berada. Tatkala sedang duduk, berdiri, berbaring, sedang jalan-jalan, sedang naik kendaraan, sedang apa saja, hidupkan hati ini untuk selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah.
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Apabila hati sedang lupa kepada, segera ingatkan. Wadhkur rabbaka idza nasita, kata Allah. Ingatlah kamu kepada Tuhanmu tatkala kalian sedang lupa kepada Allah. Sebab tatkala hati ini lupa kepada Allah, ketika itu juga iblis akan masuk ke dalam hati kita menggantikan posisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, barang siapa yang mengingatnya, maka aku akan selalu mengingatnya. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Cukup bersama-sama kita tutup dengan salawat Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekali lagi tutup bersama-sama. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, itulah talqin dzikir khafi. Dzikir itu kapan diamalkan? Sepanjang waktu. Mau di mana saja, mau kapan saja, ya. Sekarang teruskan, hidupkan. Tuntun. Pakailah telunjuk kita ini. Tuntun begini. Tasbihnya menggunakan ini. Ya, mau begini silahkan. Tidak bisa tangan kanan, tangan kiri. Tidak bisa dua tangan pakai kaki. Dua kaki nggak bisa, terus. Dua kaki nggak bisa, dua tangan nggak bisa. Nonton pakai ini. Pakai manduk-manduk sirah kita, kepala kita. Hidupkan. Hati kita terus hadir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang baca Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, terus hidupkan. Sedang baca salawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, terus hidup. Dia jalan terus, detak jantung kita. Apapun kesibukan anggota tubuh kita yang lain, hatinya tetap hidup dan tidak terganggu. Begitu juga hati tidak mengganggu setiap gerakan-gerakan anggota tubuh kita. Mau sedang bekerja apa saja tidak mengganggu, dan kita hati tidak terganggu. Caranya supaya kita mudah ingat, tuntun pakai. Terus begitu, ya. Pada waktu sholat lebih-lebih. Sebab orang yang sholat tanpa hatinya berzikir kepada Allah, pasti sholatnya ghaflah. Pasti sholatnya lupa kepada Allah. Pasti sholatnya ngelencer kemana-mana. Allahu Akbar. Caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tuntun aja pakai begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mau disimpan, enggak taruh di gelas supaya tidak kelihatan orang. Di dalam aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus begitu. Intinya kita bagaimana hati ini supaya refleks, diingatkan, dituntun supaya terus-menerus bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati terus dituntun, terus ingat pada waktu kita sedang melaksanakan sholat, itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Ya, bukan mengingat yang lain-lain, tetapi tatkala hati tidak hadir kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, pasti lisan kita baca doa-doa sholat, tapi hati kita bisa kemana-mana. Karena apa? Karena tidak difokuskan kepada Allah. Bagaimana cara memfokuskannya? Begini aja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Terus begitu. Di mana saja kalian bisa beribadah kepada Allah. Apapun kesibukan yang kita kerjakan, ya, apa saja yang kita laksanakan, di mana saja, kapanpun waktunya di sini, jika hati terus terbimbing, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan menjadi ibadah. Nonton bola, nonton televisi, hatinya terus jalan. Itu akan menjadi ibadah. Nonton musik, konser musik di televisi, hatinya berdenyut, berzikir, ingat kepada Allah, akan menjadi ibadah. Bukan nonton TV-nya yang ibadah, tapi karena hati kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan melahirkan pahala, karena itu menjadi ibadah.
Maka tatkala kita sedang melaksanakan amal kebajikan, maka sekaligus ketika itu akan menghapus segala kejelekan-kejelekan yang kita lakukan itu. Diganti dengan kebaikan karena hati terus berdenyut. Maka itulah yang tadi saya sampaikan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah hatta kita punya dosa segunung, punya bahkan seluas langit seluas bumi. Bila kita hadir selalu kepada Allah, semuanya akan terampuni oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menggapai rahmat tersebut? Hidupkan terus hati ini dengan baik, dengan istiqomah, dengan telaten. Ini bisa dilakukan di mana saja. Ketika kita di masjid, karena kita di masjid tempatnya. Bisa jadi alasan kita ibadah karena di masjid. Tapi bagaimana ketika kita sudah kembali ke kamar? Apakah kita beralasan lagi bahwa kamar bukan tempat ibadah? Tidak. Maka dengan berzikir inilah kemudian biar kita tidak di masjid, biar kita di kamar, kita bisa beribadah, bisa mendatangkan pahala, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Inilah dahsyatnya zikir. Ya, maka inilah yang kemudian siapapun tidak akan pernah berputus asa. Dia akan merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Sehingga dengan demikian saudaraku, kita tidak perlu berbangga dan menyombongkan diri atas amal-amal yang telah kita lakukan. Ya, inilah saudaraku senjata yang top. Tidak ada yang bisa melampaui zikir yang ada di dalam kalbu kita itu. Ya, salat saja kalau tanpa hati berzikir itu ghaflah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sedang melaksanakan salat jika dia ketika sholat hatinya sahun, lupa kepada Allah. Maka ulama tasawuf menafsirkan sahun itu karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memiliki zikir yang telah ditanam di dalam kalbu itu, tatkala kita sedang sholat, dia bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang kita kerjakan itu bisa menjadi khusyuk. Artinya apa hadirin? Dengan dua amaliyah zikir ini saya akan sampaikan kepada kita semua. Ya, saya akan sampaikan kepada kita semua bahwa siapapun diri kita, sekali lagi saya katakan siapapun diri kita, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, biarkan orang lain menstigma kita, kita adalah orang yang tidak baik, kita mungkin dipinggirkan, kita mungkin tidak dihiraukan, kita mungkin juga diremehkan, kita juga mungkin dilecehkan, kita juga mungkin dihinakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Biarlah mereka menstigma apa saja kepada kita, tapi kita punya Allah yang maha memuliakan, yang maha mulia, dan Allah berhak memuliakan kepada siapapun, termasuk kepada hambanya yang tadinya berlumuran dosa, tiba-tiba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia. Kita tahu bagaimana Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar itu? Ya, bagaimana sahabat Khalid bin Walid? Itu semua adalah orang-orang yang tadinya memusuhi Rasulullah, hendak membunuh Rasulullah, tetapi perjalanan sejarahnya tiba-tiba dia diangkat menjadi orang yang terbaik. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kenapa demikian? Karena dia sudah bersih di dalam hatinya. Ya, itulah saudaraku semuanya amalan yang luar biasa. Maka janganlah kalian berputus asa dari semua yang telah terlanjur kita lakukan, sehingga kita bisa mengamalkan zikir ini biar kita sudah kembali ke kamar masing-masing. Ya, paham? Diamalkan, nggih? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebab ketika air sudah diedarkan, fokus kita semuanya sudah bergeser kepada air, berharap-harap segera kita sampai kepada giliran kita airnya. Ya, saya tahu diri, saya kasih kesempatan barangkali sambil menerima air yang sedang dibagikan. Ya, barangkali ada yang bertanya, silakan. Oke, ya. Sambil saya juga minta izin mau minum juga. Oke, clear kan? Oke, siap, silakan. Baik, kepada jamaah yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, kadang terbersit dalam hati ini Pak Ustaz rasa malu dan terus lekat bahwa diri ini adalah pendosa Pak Ustaz, dan terus menerus penuh dengan amalan dosa, sehingga ada keengganan bagi saya
untuk akan melakukan ibadah dan akan memperbaiki diri. Maka dari itu saya mohon petunjuknya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top, pertanyaannya top. Ayo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami langsung saja Pak Kiai. Saya sangat tertarik dengan zikir yang Pak Kiai sampaikan, sangat luar biasa. Namun saya pernah mendengar Pak satu sabda dari Rasulullah, itu hanya saya dengar dari orang-orang yang sering berkomunikasi dengan kami. Akan datang pada manusia pada suatu zaman, sesungguhnya mereka itu melaksanakan sholat, tapi hukumnya tidak sholat. Pertanyaannya, mengapa? Oleh karena yang diperintahkan oleh Allah, as-salatu li zikrillah, sholatlah kamu karena mengingat aku. Pertanyaan kami Pak, sebenarnya yang diingat itu siapa? Karena kalau Allah zat, kan zat dengan sifat tidak bisa berpisah. Baik Pak. Siap. Alhamdulillah ya. Berarti kan begini, saya simpulkan bahwa saudaraku semuanya pada waktu saya bicara mendengarkan. Betul? Betul kan? Betul. Bukti bahwa saudaraku semua mendengarkan ketika saya sampaikan, maka pertanyaan dua orang ini mewakili seluruh kepentingan kita, seluruh persoalan kita. Ya, dan itu sebenarnya yang hakiki. Ya, beliau tadi sampaikan, saya ini orang merasa sadar bahwa kita ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, ingin menjadi orang yang terbaik. Rasulullah menyampaikan begini, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tetapi sebaik-baik orang yang merasa berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara taubatnya kepada Allah? Gak usah repot-repot, sudah berzikir saja. Berzikir la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali, tidak ada Tuhan yang maha mengampuni semua dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua, kecuali, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua dari adab Allah kecuali, tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita bahagia dunia dan akhir kecuali, itulah la ilaha illallah. Amalkan itu sekarang 5 waktu 165 kali. Oke. Yang kedua, bagaimana kemudian kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hidupkan ini hatinya. Ya, ismudzat tadi Allah, itu namanya mengingat Allah. Siapa yang diingat? Ya Allah. Sekaligus saya menjawab pertanyaan, siapa yang diingat Pak? Yaitu Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ya di sini aja, nggak usah disebutkan Allah, nggak usah, taruh dalam hati. Karena Allah telah mengatakan, barang siapa yang mengingatku, kata Allah, maka aku akan selalu mengingatnya. Ya, selalu mengingat. Siapa yang mengingat Allah, Allah akan selalu mengingatnya. Kalau kita mengingat terus-menerus, Allah akan terus-menerus mengingat kita. Itulah yang luar biasa. Cara itulah taubat yang luar biasa, yang paling mudah. Kita tidak perlu banyak yang lain, sudah kita yang paling mudah, yang paling simpel. Tetapi kemudian kalau kita taubat, kita sambil melaksanakan sholat taubat, sholat tahajud, sholat macam-macam, silakan sempurnakan hatinya, isi dengan berzikir kepada Allah. Begitu juga Bapak yang di belakang tadi, Bapak yang bertanya, yang diingat siapa? Yang diingat adalah Allah. Allah bagaimana cara? Karena Allah itu punya sifat, punya zat, punya af'al, punya itu tiga, menjadi satu kesatuan. Bagaimana caranya menyatukan ini? Di sini. Hidupkan dalam hati. Allah. Hadirkan terus di dalam. Ketika kita mengingat Allah, sekaligus kita mengingat zatnya, mengingat sifatnya, mengingat af'alnya. Terus-menerus beribadah ketika itu.
Tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka yang kita ingat adalah yang lain-lain. Yang kita ingat adalah selain Allah. Nah, mengingat selain Allah pada waktu sholat itu bisa-bisa sholatnya tidak dianggap sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah sholat bertahun-tahun. Hanya karena kita hati lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat kita menjadi sia-sia. Menjadi na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan kehadiran saya hari ini, mudah-mudahan seiring dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu bisa menyempurnakan ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini. Amin. Bisa menghapus dosa-dosa kita yang selama ini terlanjur kita lakukan. Bisa mengantarkan kita hadir di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya termasuk golongan orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Rabbana taqabbal wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi wa atasamtu bika ya Allah dunya wal akhirah bihaqqi hadrin wa ilyasin wa bihaqqi kahijin mahijin wa kahijin jujin wa bihaqqi kahijin mahijin asri an jasin wa bihaqqi adam wa nuhin wa atasamtu bika min syarril jinni wal insi wal ahdamani wasyayatin wa junudi wa idba'ihim min kulli afati wal ahati wa atasamtu bika min kulli bala'in wa bihaqqi daniyalin wa bihaqqi jinni darisin nurisin wa bihaqqi ayat syarayat aduna ya asbab wa bihaqqi ummatika ya Allah afidna jasad ruh rasa minal bala'i wal waba'i wal afati wal 'ad wal baliyat wa bihaqqi Musa wa Isa wa bihaqqi Daud wa Zakaria wa bihaqqi Ismail wa Yahya wa bihaqqi Idris wa Syisa wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jamil anbiya'i wal mursalin tawakkaltu 'alal hayy alladhi la bidayata lahu wa la nihayata lahu wa atasamtu bika min syarril jinni wal insi bi qira'ati du'a'is sayfi wastajib du'ana ya ghiyathal mustaghithin aghithna hadi sirjah ya man laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati mursyidina wa bi barakati al-mukarram al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebagai penutup, kelak pada hari kiamat akan ada orang yang tiba-tiba memancarkan cahaya di atas mimbar di akhirat kelak. Ini bukan golongan para nabi, bukan golongan para syuhada, tapi pancaran cahayanya bisa menerangi sekeliling sehingga kelompok manusia iri dan penasaran siapa mereka itu. Bertanya kepada Allah Subhanahu, siapa itu? Ternyata orang yang memancarkan cahaya itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Bagaimana bertemu dan berpisah karena Allah? Kita tadi bertemu, hati hidup berzikir kepada Allah. Ketika kita saling berpisah, saya meninggalkan ruangan ini, saya meninggalkan kantor ini, lapas ini, hati kita tetap sama-sama berzikir. Saudaraku berzikir, saya berzikir. Maka kita bertemunya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang besok mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.